kota Surabaya yang panas dan lembab, Larasati hidup seperti kebanyakan orang di pinggiran. Usianya baru 28 tahun, tapi wajahnya sudah terlihat lelah karena beban hidup yang menumpuk. Ia tinggal di sebuah kampung kumuh di daerah Wonokromo, di mana ramai rumah berdempetan seperti kota kardus yang basah kena hujan. Jalanan di sana selalu becek, penuh genangan air kotor yang mencium bau got. Setiap pagi, Larasati bangun dengan suara ayam berkokok dan tetangga yang ribut memasak. Tapi malam harinya, ia berubah menjadi orang lain. Ia bekerja sebagai pemandu karaoke di sebuah klub malam di kawasan Doli. Tempat yang terkenal dengan dunia malamnya yang ramai tapi gelap. Klub karaoke itu bernama Mawar Merah. Sebuah bangunan tua dengan neon merah menyala di depannya. Letaknya di pinggir jalan besar Doli, di mana mobil-mobil mewah parkir sembarangan dan orang-orang keluar masuk seperti semut. Udara di dalam klub selalu pengap, campuran bau rokok, alkohol, dan parfum murahan. Lampu-lampu disko berkedip-kedip membuat bayangan orang menari-nari di dinding. Larasati sudah bekerja di sana selama 3 tahun. Tugasnya sederhana, menemani pelanggan pria bernyanyi, minum, dan bicara. Kadang lebih dari itu, tapi ia selalu berusaha menjaga batas. Uang tips yang ia dapatkan cukup untuk hidup sehari-hari, tapi tidak pernah cukup untuk menyelesaikan masalahnya. Hidup Larasati penuh kesulitan. Ia punya hutang di bank yang menumpuk karena pinjam uang untuk biaya pengobatan ibunya. Ibunya sakit parah, kanker payudara yang sudah stadium lanjut. Setiap bulan, Larasati harus bayar obat dan kontrol ke rumah sakit di pusat kota Surabaya, seperti RSUD Dr. Sutomo. Ayahnya sudah meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja di pelabuhan Tanjung Perak. Sekarang Larasati sendirian, tanggung jawab keluarga. Adiknya yang masih sekolah di SMA sering minta uang jajan, tapi Larasati hanya bisa kasih secukupnya. Ia sering tidur dengan perut lapar, memikirkan bagaimana caranya keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Teman-temannya di klub bilang, cari suami kaya saja. Tapi Larasati tahu itu tidak semudah itu. Pria yang datang ke klub kebanyakan hanya mencari kesenangan sementara. Suatu malam, seperti biasa, Larasati datang ke klub sekitar jam 7 sore. Hujan deras mengguyur Surabaya sejak siang, membuat jalanan banjir dan macet. Ia naik angkot dari Wonokromo, basah kuyup karena payungnya robek. Saat tiba di Doli, air banjir sudah setinggi betis. Ia berjalan hati-hati, menghindari lubang-lubang di trotoar. Di dalam klub, suasana sudah mulai ramai. Musik dangdut koplo bergema keras, membuat telinga berdengung. Larasati ganti baju di ruang ganti belakang, memakai dress pendek hitam yang sudah lusuh. Ia rias wajah tipis-tipis, berusaha terlihat menarik meski hatinya sedang tidak enak. Malam itu, pelanggan datang lebih awal dari biasanya. Ada grup pria kantoran yang merayakan ulang tahun. Ada juga turis asing yang penasaran dengan dunia malam Surabaya. Larasati ditugaskan menemani seorang pria paruh baya yang datang sendirian. Pria itu duduk di sudut ruangan karaoke, memesan bir dan nyanyi lagu-lagu lama. Larasati duduk di sebelahnya, berusaha tersenyum meski capek. Tapi pria itu kasar. Ia pegang tangan Larasati terlalu kuat, minta hal-hal yang membuat Larasati tidak nyaman. Larasati tolak halus, tapi pria itu marah. Ia lempar gelas ke lantai
membuat pecahan kaca berserakan. Bos klub datang, usir pria itu keluar. Larasati duduk sendirian di ruangan itu, membersihkan pecahan kaca sambil menahan air mata. Malam ini, tipsnya nol, hutangnya besok jatuh tempo. Setelah kejadian itu, Larasati istirahat di belakang klub. Ia duduk di bangku kayu, merokok sambil memandang hujan yang masih deras. Angin malam Surabaya bertiup kencang, membawa bau amis dari selokan. Tiba-tiba, seorang pria mendekat. Pria itu tampak berbeda dari pelanggan biasa. Usianya sekitar 50-an, berpakaian rapi dengan kemeja batik dan celana kain. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam, seperti tahu banyak rahasia. Ia duduk di sebelah Larasati tanpa minta izin. Larasati awalnya waspada, tapi pria itu tidak kasar. Ia hanya diam, memandang ke depan. Larasati lanjutkan merokok, tapi pikirannya melayang. Ia ingat cerita dari Montemonia di klub tentang cara cepat dapat uang. Ada yang bilang, jual diri lebih dalam. Ada yang suruh jadi simpanan orang kaya. Tapi Larasati tidak mau. Ia ingin cara yang lebih aman, meski tahu tidak ada yang mudah. Pria di sebelahnya tiba-tiba bergerak. Ia ambil rokok dari saku, nyalakan, lalu hembuskan asap pelan. Larasati perhatikan tangannya, penuh cincin batu akik yang berkilau di bawah lampu neon. Pria itu seperti dukun atau paranormal, tapi Larasati tidak yakin. Malam semakin larut, klub mulai sepi karena hujan. Larasati bangun, mau pulang, tapi pria itu tahan lengannya pelan. Larasati kaget, tapi tidak takut. Matanya seperti punya kekuatan aneh. Pria itu condongkan badan, bisik sesuatu. Larasati dengar kata-kata aneh. Susuk, kemaluan. Ia pernah dengar istilah itu dari neneknya dulu, saat kecil di desa dekat Surabaya. Susuk adalah jarum mistis yang dipasang di tubuh untuk dapat kekuatan. Tapi susuk kemaluan khusus untuk wanita. Katanya bisa buat memikat pria, bikin mereka tergila-gila. Larasati gelengkan kepala, anggap itu omong kosong. Tapi pria itu lanjutkan, jelaskan bahwa ritual itu bisa ubah hidup, bikin uang datang sendiri. Ia bilang ada dukun di Ampel yang ahli soal itu. Larasati pulang dengan pikiran kacau. Ia naik angkot terakhir, duduk di belakang sambil memandang jalanan Surabaya yang basah. Lampu jalan kuning berkedip, mencerminkan genangan air seperti cermin retak. Di rumah, ibunya sudah tidur batuk-batuk pelan di kamar. Larasati mandi air dingin, lalu tidur di kasur tipis. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata pria itu bergema di kepala. Susuk kemaluan, apakah itu benar bisa bantu? Larasati ingat cerita mistis di Surabaya. Kota ini penuh legenda, dari hantu di Jembatan Merah sampai roh di pelabuhan. Ampel adalah kawasan tua dekat Masjid Suci, tapi juga tempat dukan-dukan bersembunyi di gang sempit. Pagi harinya, Larasati bangun dengan keputusan. Ia akan coba cari tahu. Setelah kasih obat ke ibunya, ia berangkat ke Ampel, naik bus kota, melewati pusat Surabaya yang ramai. Gedung-gedung tinggi di Tunjungan Plaza terlihat megah. Tapi Larasati tahu itu bukan dunianya. Ampel adalah daerah lama, penuh pasar dan pedagang. Bau rempah dan dupa menyengat udara. Larasati turun di depan Masjid Ampel. Masjid bersejarah dengan kubah hijau. Ia berjalan ke gang belakang,
di mana rama-rama kayu berdiri rapat. Orang-orang di sana berpakaian sederhana, banyak yang jual obat tradisional dan jimat. Larasati tania-tania pelan ke pedagang. Mereka awalnya diam, tapi setelah Larasati kasih uang kecil, seorang ibu tua tunjukkan jalan ke rumah Mbah Suro di ujung gang. Katanya, Larasati berjalan lebih dalam. Gang semakin sempit, gelap meski siang hari. Dinding rumah penuh lumut, dan suara ayam jago terdengar jauh. Udara terasa lebih dingin, seperti ada angin aneh. Larasati merinding, tapi lanjutkan. Ia ingat pria di klub bilang dukun ini bisa bantu wanita seperti dia. Akhirnya, ia sampai di rumah Reyot di ujung gang. Pintu kayu tua dengan ukiran aneh seperti simbol Jawa. Larasati ketuk pelan. Pintu berderit terbuka dan aroma dupa menusuk hidung. Di dalam, gelap, hanya diterangi lilin hitam di altar kecil. Dukun tua duduk di sana. Wajahnya keriput seperti kulit pohon tua. Matanya memandang Larasati tajam, seperti sudah tahu maksudnya. Larasati masuk. Pintu tertutup di belakangnya. Udara terasa berat, dan bayangan di dinding seperti bergerak pelan. Ini adalah awal dari sesuatu yang gelap. Tapi Larasati tidak tahu seberapa dalam ia akan terjerat. Larasati duduk di depan dukun itu. Ruangan kecil, penuh barang aneh. Botol-botol berisi cairan kuning, patung kayu berbentuk manusia, dan kain hitam yang tergantung di dinding. Dukun itu ambil pipa rokok, hisap pelan. Asapnya membentuk lingkaran aneh di udara. Larasati rasakan jantungnya berdetak cepat. Ia ingat masa kecilnya di desa dekat Surabaya, di mana nenek sering cerita tentang pesugihan. Pesugihan adalah cara dapat kekayaan dari dunia gaib, tapi selalu ada harga. Susuk kemaluan adalah salah satunya, khusus untuk memikat pria. Dukun itu mulai jelaskan. Suaranya pelan, tapi jelas. Ritual itu butuh persiapan. Larasati harus puasa 3 hari, mandi air bunga 7 rupa, dan datang lagi saat bulan purnama. Dukun bilang susuk akan dipasang di area intim, menggunakan jarum emas yang dimantrai. Setelah itu, tubuh Larasati akan punya daya tarik luar biasa. Pria akan datang sendiri, kasih uang banyak. Tapi dukun ingatkan, ada aturan, jangan jatuh cinta sungguhan, dan harus beri tumbal setiap tahun. Larasati gelengkan kepala. Anggap itu mitos. Ia hanya mau uang untuk ibunya. Pulang dari Ampel, Larasati rasakan campur aduk. Bus kota penuh orang, tapi ia merasa sendirian. Surabaya sore itu cerah, tapi hatinya gelap. Ia bayangkan hidup baru, apartemen bagus, ibu sembuh, adik sekolah tinggi. Tapi di balik itu, ada rasa takut. Malam harinya, di klub, pelanggan biasa datang lagi. Larasati layani mereka, tapi pikirannya di ritual. Ia lihat bayangan di cermin ruangan karaoke, seperti ada orang lain memandangnya. Mungkin hanya khayalan, tapi Surabaya malam ini terasa lebih mencekam. 3 hari kemudian, Larasati puasa seperti disuruh. Tubuhnya lemah, tapi tekadnya kuat. Bulan purnama tiba. Langit Surabaya cerah dengan bintang. Ia berangkat ke Ampel lagi, naik ojek malam. Gang-gang sepi, hanya suara anjing menggonggong jauh. Rumah dukun terlihat lebih gelap. Lilin di luar menyala merah. Larasati masuk. Pintu berderit lagi. Dukun sudah siap. Altar penuh bunga dan sesajen.
Ritual dimulai. Larasati berbaring di tikar, mata tertutup. Dukun baca mantra Jawa. Suaranya bergema seperti angin. Jarum menusuk pelan. Panas membara di tubuhnya. Larasati tahan sakit. Pikir ini untuk masa depan. Setelah ritual, Larasati pulang dengan tubuh lemas. Malam Surabaya hening. Tapi ia rasakan perubahan. Di cermin rumah, matanya seperti lebih cerah. Besok malam, ia kembali ke klub. Pelanggan datang banyak. Mata mereka tertarik padanya. Uang tips mengalir. Tapi di balik senyum, Larasati rasakan dingin di punggung. Seperti ada yang mengawasi dari kegelapan. Malam itu, bulan purnama menggantung tinggi di langit Surabaya. Cahayanya kuning pucat menyinari atap-atap rumah di kawasan Ampel. Larasati sudah tiba di rumah dukun sejak maghrib. Ia datang sendirian, naik ojek dari Wonokromo, melewati jalanan yang mulai sepi. Angin malam bertiup kencang, membawa bau asin dari laut dekat pelabuhan Tanjung Perak. Daun-daun pohon bergoyang, seperti tanggen-tanggen. Tak terlihat yang memanggil. Larasati merasa dingin menyusup ke tulang. Meski cuaca Surabaya biasanya panas. Ia sudah puasa 3 hari seperti disuruh dukun. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya tegas. Ini demi ibu dan adiknya. Ia ulang-ulang dalam hati. Rumah dukun reot itu terlihat lebih menyeramkan di malam hari. Pintu kayu tua sudah terbuka sedikit, seperti menunggu kedatangannya. Larasati dorong pintu pelan, deritannya bergema di gang sempit. Di dalam, udara terasa berat, penuh asap dupa yang menyengat hidung. Lilin-lilin hitam menyala di altar kecil di tengah ruangan. Cahayanya menari-nari-nari di dinding yang penuh retak. Dukun tua duduk bersila di depan altar. Mata tertutup, tangannya memegang tasbih kayu. Wajahnya keriput dalam, seperti peta tua yang penuh garis. Larasati duduk di depannya. Lututnya gemetar sedikit. Ruangan ini kecil, tapi terasa luas karena kegelapan di sudut-sudutnya. Dukun buka mata pelan. Pandangannya tajam menusuk Larasati. Ia ambil mangkuk kecil dari altar. Isinya air bercampur bunga 7 rupa yang sudah layu. Larasati minum air itu seperti disuruh. Rasanya pahit dan aneh, seperti campuran obat dan tanah basah. Setelah itu, dukun suruh Larasati berbaring di tikar anyaman yang sudah disiapkan. Tikar itu dingin, menyentuh punggungnya melalui baju tipis. Larasati tarik napas dalam. Coba tenangkan diri. Di luar, suara azan Isya bergema dari Masjid Ampel, panjang dan bergema seperti peringatan dari dunia lain. Angin semakin kencang, menggoyang jendela kayu. Ritual dimulai. Dukun ambil jarum emas kecil dari kotak kayu di altar. Jarum itu berkilau di cahaya lilin, ujungnya tajam seperti duri. Ia celupkan jarum ke minyak hitam yang berbau amis, lalu baca mantra Jawa kuno. Suaranya pelan tapi dalam, seperti gema dari gua. Larasati tidak paham kata-katanya, tapi rasakan getaran di udara. Mantra itu memanggil roh penjaga kekayaan, roh-roh tua yang katanya hidup di alam gaib Surabaya. Larasati tutup mata, tapi bayangkan roh-roh itu. Bayangan hitam yang melayang di sekitar rumah. Mata merah menyala. Dukun condongkan badan. Tangannya dingin menyentuh kulit Larasati. Ia tarik nafas panjang, lalu menusuk jarum ke area intim Larasati. Sakitnya seperti api membara, menyusup ke seluruh tubuh. Larasati gigit bibir, tahan jerit. Panas itu menyebar,
dari perut ke dada, ke kepala, seolah ada api neraka yang masuk ke dalamnya, membakar dari dalam. Tubuhnya berkeringat, napasnya tersengal. Dukun lanjutkan. Pasang jarum kedua, ketiga, sambil terus baca mantra. Udara ruangan semakin panas. Lilin-lilin berkedip seperti mau mati. Larasati rasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya, seperti ular kecil yang hidup. Ritual berlangsung hampir 1 jam. Dukun tarik jarum terakhir, lalu oleskan minyak lagi ke kulit Larasati. Ia bilang ritual selesai, tapi Larasati masih terbaring lemas. Tubuhnya sakit, tapi ada rasa aneh, seperti kekuatan baru yang mengalir di darahnya. Dukun suruh ia istirahat sebentar, lalu pulang. Ia ingatkan lagi aturan, jangan jatuh cinta sungguhan, dan beri tumbal setiap tahun. Tumbal bisa apa saja, katanya, tapi biasanya nyawa orang dekat. Larasati anggap itu omong kosong. Ia hanya mau kekayaan. Ia bangun pelan, kaki gemetar. Di luar, bulan purnama masih terang, tapi angin sudah reda. Larasati pulang naik ojek lagi, melewati jalanan Ampel yang sepi. Surabaya malam itu hening, hanya suara motor dan klakson jauh. Di rumah, ibunya sudah tidur. Rumah kecil itu gelap. Larasati mandi air dingin, coba hilangkan rasa panas di tubuh. Tapi saat mandi, ia rasakan perubahan. Kulitnya seperti lebih halus, matanya di cermin lebih cerah. Ia tidur dengan tubuh capek, tapi mimpi malam itu aneh. Ia mimpi bayangan wanita hantu dengan wajah pucat berdiri di belakangnya. Hantu itu tersenyum, tapi giginya hitam. Pagi harinya, Larasati bangun dengan badan masih sakit. Ia kasih obat ke ibunya, lalu siap-siap kerja. Hari itu biasa, tapi saat malam tiba, ia kembali ke klub Mawar Merah di Doli. Hujan sudah berhenti, jalanan basah, mencerminkan neon merah. Larasati ganti baju seperti biasa, dress hitam pendek. Tapi saat masuk ruangan karaoke, sesuatu berbeda. Pelanggan pria memandangnya lebih lama. Mata mereka seperti tertarik magnet. Seorang pengusaha kaya datang, pesan ruangan VIP, dan minta Larasati temani. Malam itu, pelanggan berbondong-bondong. Ada pejabat dari kantor pemerintahan Surabaya, ada pengusaha properti, bahkan turis asing dari hotel mewah di Tunjungan. Mereka semua tergila-gila pada Larasati. Mereka pesan minum mahal, nyanyi lagu romantis, dan kasih tips besar. Uang mengalir deras, lebih banyak dari biasa. Larasati hitung di akhir malam, hampir 1 juta rupiah hanya dari 1 shift. Ia senang, pikir ritual itu berhasil. Pelanggan bilang, ia cantik luar biasa, auranya beda. Larasati tersenyum, tapi dalam hati rasakan aneh. Setelah klub tutup, Larasati istirahat di kamar mandi belakang. Udara pengap, cermin kotor penuh noda. Ia cuci muka, lalu pandang cermin. Tiba-tiba, bayangan di cermin bergerak. Bukan bayangannya sendiri, tapi wanita hantu dari mimpi. Wajah pucat, mata hitam, mengikuti gerakan Larasati. Larasati mundur, jantung berdetak cepat. Ia kedip mata, bayangan hilang. Mungkin hayalan karena capek, ia pikir. Tapi saat pulang, di angkot malam, ia rasakan seseorang mengawasi dari belakang. Hari-hari berikutnya, kekayaan terus datang. Larasati bayar hutang bank, beli obat bagus untuk ibunya. Ia bahkan pindah ke kosan
Lebih baik di daerah Gubeng, dekat stasiun. Kosan itu bersih, ada AC, beda dari kampung kumuh. Pelanggan di klub semakin banyak. Antre minta Larasati. Ada yang kasih hadiah, gelang emas, tas branded. Larasati rasakan hidup berubah. Tapi mimpi buruk datang setiap malam. Selalu wanita hantu itu berdiri di sudut kamar, memandang dengan mata sedih. Suatu malam, setelah shift panjang, Larasati kembali ke kosan. Surabaya hujan lagi, air banjir di jalan. Ia mandi, lalu tidur. Tapi tengah malam, ia bangun karena dingin. Kamar gelap, tapi ia lihat bayangan di dinding. Wanita hantu itu ada di sana, lebih jelas. Larasati nyalakan lampu, bayangan hilang. Tapi saat matikan lagi, bayangan kembali. Larasati tutup mata, coba tidur. Pagi harinya, ia rasakan lelah luar biasa. Kekayaan terus mengalir, tapi Larasati mulai ragu. Ia ingat kata dukun tentang tumbal. Salah satu pelanggan, pengusaha kaya, tiba-tiba sakit setelah malam bersama Larasati. Berita di koran bilang ia kecelakaan mobil di Jembatan Merah. Larasati abaikan, anggap kebetulan. Tapi mimpi semakin sering, wanita hantu itu seperti semakin dekat. Tangannya dingin menyentuh bahu Larasati dalam mimpi. Larasati coba kembali ke Ampel, cari dukun untuk tanya. Tapi rumah reot itu kosong, pintu terbuka, altar rusak, lilin habis. Tetangga bilang dukun hilang. Sejak malam ritual, Larasati pulang dengan hati gelisah. Di klub malam itu, pelanggan masih banyak. Tapi saat istirahat di cermin kamar mandi, Larasati lihat lagi. Ia tersenyum pada pantulan, tapi mata pantulannya berubah hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Larasati mundur. Gelas jatuh pecah. Ia tahu sesuatu salah. Ritual itu bukan hanya bawa uang, tapi juga kegelapan yang mulai menyelimuti hidupnya. Di Surabaya yang ramai, Larasati rasakan sendirian. Malam-malam berikutnya, bayangan itu semakin sering muncul. Tidak hanya di mimpi, tapi di bayangan pohon, di genangan air. Larasati coba abaikan. Fokus pada uang, ia beli baju baru. Makan enak di Mall Tunjungan Plaza. Tapi dalam hati, ia tahu harga ritual itu mulai terasa. Pelanggan lain jatuh sakit satu persatu. Berita di TV bilang ada wabah aneh di kalangan pria kaya. Larasati tutup telinga. Tapi mimpi wanita hantu semakin mengerikan. Hantu itu seperti cerita masa lalu. Mungkin korban susuk sebelumnya. Larasati mulai cari tahu sendiri. Ia ke perpustakaan di pusat kota, baca buku tentang mistis Jawa Timur. Buku bilang susuk kemaluan berasal dari tradisi lama untuk memikat. Tapi bayarannya jiwa, roh yang dipanggil haus tumbal. Kalau tidak dikasih, ambil sendiri. Larasati gelengkan kepala, tapi rasakan benar. Di kosan, ia simpan uang di lemari. Tapi malam hari dengar suara bisik dari dinding. Akhir bab ini, Larasati duduk di balkon kosan, memandang kota Surabaya malam. Lampu-lampu gedung tinggi berkedip, tapi hatinya gelap. Ia tahu kekayaan ini sementara. Bayangan wanita hantu menunggu di balik kegelapan, siap ambil apa
yang menjadi haknya. Hidup Larasati sekarang seperti mimpi yang menjadi nyata, tapi mimpi itu mulai terasa aneh. Setelah ritual susuk kemaluan, uang datang dengan mudah. Setiap malam di klub Mawar Merah di Doli, pelanggan pria berlomba-lomba minta ditemani Larasati. Mereka bukan pelanggan biasa lagi. Ada pengusaha besar yang punya pabrik di kawasan industri Rungkut. Ada pejabat dari Balai Kota Surabaya. Dan bahkan bos hotel mewah di daerah Basuki Rahmat. Mereka kasih tips ratusan ribu, kadang jutaan, hanya untuk duduk bersama Larasati. Larasati hitung uang setiap pagi. Tumpukan uang kertas baru yang ia simpan di tas plastik hitam. Dengan uang itu, Larasati pindah dari kosan sederhana di Gubeng ke apartemen mewah di kawasan Tunjungan. Apartemen itu di gedung tinggi bernama Tunjungan Plaza Residence dengan pemandangan kota Surabaya dari lantai ke-15. Kamarnya luas, ada AC dingin, kulkas besar, dan TV layar datar. Larasati beli perabot baru, sofa empuk, lemari pakaian kayu jati, dan kasur tebal yang nyaman. Ia juga belanja di mal-mal besar seperti Tunjungan Plaza atau Galaxy Mall. Baju branded, sepatu high heels, tas impor, semuanya ia beli tanpa pikir panjang. Ibunya sekarang dirawat di rumah sakit swasta terbaik di Surabaya dengan dokter spesialis dan obat impor. Adiknya bisa sekolah dengan seragam baru dan buku pelajaran lengkap. Larasati rasakan bebas, seperti keluar dari penjara kemiskinan. Tapi Surabaya yang glamor ini punya sisi gelap yang semakin terasa. Malam hari, saat Larasati pulang dari klub, jalanan Tunjungan terlihat berbeda. Lampu jalanan kuning berkedip-kedip, tidak teratur, seperti mata setan yang mengintip dari kegelapan. Suara angkot malam yang lewat terdengar panjang dan aneh, seperti lolongan anjing liar yang lapar. Larasati sering naik taksi online pulang, duduk di belakang sambil memandang kota. Gedung-gedung tinggi berdiri megah, tapi bayangan mereka di jalan basah setelah hujan seperti monster raksasa. Ia rasakan angin malam lebih dingin, menyusup melalui jendela mobil. Pelanggan pria di klub semakin obsesif. Mereka tidak hanya datang sekali, tapi berulang kali. Ada yang telepon Larasati siang hari, minta ketemu di luar klub. Larasati tolak, tapi mereka tetap datang. Satu persatu, mereka mulai jatuh sakit misterius setelah malam bersama Larasati. Pengusaha dari Rungkut yang biasa kasih tips besar, tiba-tiba masuk rumah sakit karena serangan jantung. Berita di koran lokal bilang ia sehat sebelumnya. Lalu pejabat balai kota yang suka pesan ruangan VIP, kecelakaan motor di Jalan Ahmad Yani. Larasati baca berita itu di ponsel, tapi ia abaikan. Ia pikir itu kebetulan. Hidup orang kaya penuh risiko, uang terus mengalir. Jadi ia lanjutkan saja di tengah itu semua. Larasati bertemu Ardi. Ardi adalah pelanggan baru, pria berusia 30-an yang bekerja sebagai manajer di perusahaan ekspor di Pelabuhan Tanjung Perak. Ia datang ke klub sendirian, tidak seperti yang lain yang ramai-ramai. Ardi baik hati, bicaranya sopan, dan tidak pernah kasar. Ia suka nyanyi lagu-lagu pop lama dan kasih tips secukupnya tanpa paksaan. Larasati rasakan beda dengannya. Malam demi malam, Ardi datang lagi. Larasati mulai suka duduk bersamanya, mendengar cerita tentang pekerjaannya di pelabuhan.
di mana kapel-kapel besar datang dari luar negeri. Ardi bilang ia kesepian di kota besar ini, keluarganya di desa Jawa Tengah. Larasati rasakan hati meleleh. Sesuatu yang lama tidak ia rasakan. Ia mulai jatuh cinta. Meski ingat aturan dukun, jangan jatuh cinta sungguhan. Tapi roh pesugihan mulai menampakkan diri lebih jelas. Pertama kali, di koridor apartemen Tunjungan, Larasati pulang larut malam. Lift naik pelan dengan suara berderit. Saat keluar lift, koridor panjang dan gelap, hanya diterangi lampu neon putih yang samar. Larasati berjalan ke kamarnya, tapi rasakan bau amis tiba-tiba, seperti ikan busuk dicampur darah. Ia berhenti, pandang ke belakang. Di ujung koridor, ada bayangan wanita hantu dari mimpi. Tubuhnya tipis, seperti asap, wajah pucat, dengan mata hitam. Larasati mundur. Jantung berdetak cepat. Bayangan itu hilang saat lampu berkedip. Larasati lari ke kamar. Kunci pintu rapat. Penampakan itu datang lagi. Di apartemen, saat Larasati mandi malam, air panas mengalir, uap memenuhi kamar mandi. Di cermin yang berembun, Larasati lihat garis-garis seperti tangan yang menggores. Ia hapus embun, dan di baliknya ada wajah hantu itu tersenyum dengan gigi hitam. Larasati jerit dalam hati, matikan air dan keluar cepat. Bau amis itu tinggal di kamar mandi. Lama tidak hilang. Larasati coba tidur, tapi mimpi buruk datang. Hantu wanita itu bicara tanpa suara, seperti memperingatkan sesuatu. Larasati mulai ragu dengan susu. Ia ingat kata dukun tentang cabut susu. Ia coba kembali ke Ampel, naik bus siang hari. Kawasan Ampel ramai dengan pedagang, bau rempah dan gorengan menyengat. Larasati cari rumah reot itu di gang belakang. Tapi rumah kosong, pintu terbuka lebar. Altar rusak seperti diterjang angin kencang. Lilin hitam berserakan di lantai. Botol-botol pecah. Tetangga di sekitar bilang dukun hilang sejak bulan lalu. Tidak ada yang tahu kemana. Ada rumor ia mati karena kutukan pesugihan yang salah. Larasati pulang dengan hati berat. Naik bus melewati jalanan macet Surabaya. Meski takut, godaan kekayaan masih kuat. Larasati lanjut kerja di klub. Uang terus datang. Ia beli mobil kecil second agar tidak naik angkot lagi. Tapi pelanggan semakin aneh. Ada yang sakit parah setelah ketemu Larasati, seperti kena penyakit misterius. Berita TV lokal bilang ada pola aneh di kalangan pria kaya Surabaya. Banyak yang mati mendadak. Larasati abaikan. Pikir itu bukan urusannya. Tapi dengan Ardi, ia rasakan konflik dalam hati. Ardi mulai ajak Larasati keluar klub, ke kafe di daerah Darmo. Larasati setuju sekali. Mereka minum kopi dan bicara panjang. Ardi baik, bikin Larasati lupa masalah. Suatu malam, Ardi datang ke apartemen Larasati. Malam itu hujan deras di Surabaya. Petir menyambar langit. Larasati masak mie instan sederhana. Mereka duduk di sofa sambil nonton TV. Ardi cerita tentang mimpi masa depannya. Ingin punya keluarga. Larasati rasakan hangat. Tapi tiba-tiba bau amis muncul lagi. Ardi tanya apa bau itu. Larasati bilang mungkin dari tetangga. Tapi saat mereka ke kamar tidur, lampu berkedip. Di koridor dalam apartemen, bayangan hantu muncul.
Ardi lihat itu pertama kali. Wajahnya pucat. Ia mundur sambil pegang dada. Hantu wanita itu mendekat. Tangannya seperti asap menyentuh Ardi. Ardi jatuh ke lantai. Napasnya sesak seperti serangan jantung. Larasati panik. Panggil ambulans. Ardi dibawa ke RSUD DR. Sutomo, dokter bilang ia hampir mati karena jantung berhenti sebentar. Larasati tunggu di ruang tunggu. Tangan gemetar. Ardi selamat, tapi lemah. Saat Larasati kunjungi pagi harinya, Ardi bilang ia lihat hantu wanita. Larasati pura-pura tidak tahu. Tapi dalam hati, ia ketakutan. Ini pasti roh pesugihan yang mulai ambil tumbal. Larasati pulang ke apartemen. Kunci semua pintu. Malam itu, hujan masih deras. Suara air di atap seperti tangisan. Larasati duduk di sofa, pikir tentang Ardi. Ia cinta padanya, tapi tahu ini bahaya. Penampakan semakin sering. Di Mall Tunjungan Plaza, saat Larasati belanja, ia lihat bayangan di etalase kaca. Di jalanan, saat nyetir mobil, bayangan muncul di spion belakang. Bau amis ikut kemana-mana, seperti kutukan yang melekat. Larasati coba cari dukun lain di Surabaya, ke kawasan Ngagel atau Wonocolo. Ia temui paranormal di rumah sederhana, tapi mereka bilang susuk kemaluan ini kuat, sulit dicabut tanpa dukun asli. Larasati bayar mahal untuk jimat pelindung, tapi tidak membantu. Mimpi buruk semakin parah. Hantu wanita itu seperti cerita hidupnya sendiri. Mungkin wanita sebelumnya yang pakai susuk. Larasati mulai kurus, mata cekung karena tidak tidur. Uang masih banyak, tapi kebahagiaan hilang. Ia kunjungi Ardi di rumah sakit lagi. Lihat, ia semakin baik. Tapi Ardi tanya tentang hantu itu. Larasati bohong bilang, mungkin halusinasi. Dalam hati, Larasati tahu ini awal akhir. Roh pesugihan haus dan Ardi mungkin tumbal selanjutnya. Larasati pulang dengan mobil melewati jalan tol Surabaya yang panjang. Lampu tol kuning menyinari malam, tapi bayangan di pinggir jalan seperti mengikuti. Akhirnya, Larasati putuskan berhenti. Sementara dari klub, ia istirahat di apartemen. Tapi kegelapan semakin dekat. Suatu malam, saat duduk di balkon memandang kota, angin bertiup kencang. Larasati rasakan tangan dingin di bahu. Ia berbalik. Hantu wanita itu berdiri di belakang. Lebih nyata, mata hitamnya memandang Larasati, seperti meminta sesuatu. Larasati mundur ke dalam, tutup pintu balkon. Tapi bayangan tetap ada di kaca, mengikuti gerakannya. Larasati tahu, godaan kekayaan ini punya harga tinggi, dan bayang-bayang mulai menelan hidupnya. Surabaya sekarang terasa seperti neraka pribadi bagi Larasati. Hujan deras mengguyur kota tanpa henti selama seminggu, membuat jalanan banjir dan lalu lintas macet parah. Air coklat menggenang di mana-mana, mencerminkan langit abu-abu yang gelap. Larasati lihat banjir itu seperti darah hitam yang mengalir di urat nadi kota, mencerminkan kegelapan yang semakin menyelimuti jiwanya. Ia jarang keluar apartemen di Tunjungan, hanya duduk di sofa sambil memandang jendela yang basah. Uang masih banyak di rekeningnya, tapi rasanya tidak berarti lagi. Setiap malam, suara hujan di atap seperti ketukan jari-jari tak terlihat, mengingatkan bahwa kutukan pesugihan semakin dekat. Roh pesugihan mulai menuntut tumbal dengan jelas.
Pelanggan-pelanggan Larasati yang dulu obsesif sekarang mati satu persatu dalam kecelakaan aneh. Pertama, pengusaha properti yang suka datang ke klub dengan mobil mewah. Berita di TV bilang mobilnya terguling di jembatan merah saat malam hujan. Tubuhnya hancur seperti ditusuk jarum raksasa. Larasati ingat, ia adalah salah satu yang pertama tergila-gila setelah ritual. Lalu, turis asing dari hotel di Basuki Rahmat yang kasih hadiah mahal. Ia jatuh dari balkon gedung tinggi di kawasan Gubeng. Katanya, bunuh diri, meski temannya bilang ia bahagia sebelumnya. Larasati baca berita di ponsel. Tangan gemetar. Ia tahu ini bukan kebetulan. Roh itu haus dan mulai ambil nyawa orang-orang yang dekat dengannya. Larasati sendiri semakin menderita. Mimpi buruk datang setiap tidur siang atau malam. Dalam mimpi, ia lihat dirinya sendiri sebagai hantu, berkeliaran di klub karaoke dengan susuk kemaluan yang berkilau seperti api. Hantu Larasati itu memikat pria-pria kekematian. Mata mereka melotot ketakutan sebelum jatuh ke lantai. Larasati bangun, berkeringat dingin, napas tersengal. Tubuhnya kurus sekarang, kulit pucat seperti mayat. Ia coba makan, tapi makanan terasa pahit. Di apartemen, bau amis semakin kuat, seperti darah ikan yang membusuk di selokan banjir. Larasati nyalakan semua lampu, tapi bayangan di dinding tetap bergerak pelan. Seperti tangan yang meraih, Ardi menjadi korban selanjutnya. Setelah keluar rumah sakit, Ardi hubungi Larasati lagi. Ia bilang ingin ketemu, meski masih lemah. Larasati ragu, tapi setuju karena cinta. Mereka ketemu di kafe kecil di daerah Darmo saat hujan reda sebentar. Ardi terlihat lebih baik, tapi mata ada bayangan takut. Larasati pegang tangannya, rasakan hangat yang lama tidak ia dapat. Tapi saat mereka pulang, Ardi hilang begitu saja. Larasati tunggu di apartemen. Telepon Ardi tidak aktif. Ia cari ke rumah sakit, ke pelabuhan Tanjung Perak tempat Ardi kerja. Tidak ada berita. Polisi bilang mungkin kabur. Tapi Larasati tahu ini roh pesugihan. Ardi adalah tumbal karena Larasati jatuh cinta, melanggar aturan dukun. Larasati semakin putus asa. Ia kembali ke Ampel untuk cari jawaban. Meski tahu dukun hilang. Naik bus kota di tengah hujan, melewati jalanan banjir yang membuat bus goyang. Ampel masih ramai. Meski basah, pedagang tutup payung mereka dengan kain plastik. Larasati berjalan ke gang belakang, air setinggi mata kaki. Bau rempah campur banjir membuat hidungnya mual. Rumah reot dukun masih kosong, tapi kali ini pintu tertutup rapat. Larasati dorong paksa, pintu berderit terbuka. Di dalam, gelap total, lilin sudah habis. Ia nyalakan senter ponsel dan kaget. Tubuh dukun tua tergeletak di lantai, penuh luka tusuk seperti ditikam jarum ratusan kali. Darah kering menutupi altar, botol-botol pecah berserakan. Larasati mundur, muntah di luar. Ia tahu susuk itu seperti hidup, membalas dukun yang memanggilnya. Pulang dari Ampel, Larasati rasakan dunia semakin sempit. Surabaya hujan lagi, banjir naik lebih tinggi. Jalanan tunjungan seperti sungai. Mobil-mobil terjebak di apartemen. Larasati kunci semua pintu, tarik gorden rapat. Tapi roh itu tidak peduli. Penampakan wanita hantu sekarang muncul siang hari. Di dapur, saat Larasati buat teh,
Bayangan muncul di gelas air di kamar mandi. Saat mandi, air berubah merah seperti darah. Larasati jerit, tapi suaranya hilang di suara hujan. Ia coba tidur, tapi mimpi makin parah. Dalam mimpi, ia lihat Ardi ditarik oleh hantu. Tubuhnya hancur seperti dukun. Konflik dalam hati, Larasati mencapai puncak. Ia tahu harus cabut susuk, tapi tidak tahu caranya. Ia cari dukun lain di Surabaya, ke kawasan Wonocolo yang terkenal dengan paranormal. Naik ojek hujan-hujanan, basah kuyup. Dukun baru itu perempuan tua. Rumahnya kecil penuh jimat. Larasati cerita semuanya. Dukun itu gelengkan kepala. Susuk kemaluan ini kuat, katanya. Berasal dari roh tua Jawa Timur yang haus korban. Untuk cabut, butuh ritual balik di tempat asal. Tapi risikonya nyawa. Larasati setuju. Tapi dukun bilang, tunggu hujan reda. Larasati pulang dengan harapan kecil. Malam itu, Larasati kembali ke klub Mawar Merah. Untuk pertama kali setelah istirahat, ia butuh uang lagi. Meski takut, doli banjir parah, air setinggi pinggang di beberapa tempat. Klub sepi, neon merah menyala samar di air genangan. Larasati masuk, ganti baju di ruang belakang. Saat duduk di ruangan karaoke, pelanggan datang sedikit. Tapi tiba-tiba, Larasati lihat penampakan dirinya sendiri di cermin dinding. Pantulan itu bukan dia, tapi hantu Larasati dengan susuk berkilau, memikat pria imajiner ke kematian. Larasati mundur, tapi pantulan mendekat. Tangannya keluar dari cermin seperti asap. Larasati lari keluar klub. Ke jalanan banjir. Hujan deras lagi. Larasati berlari di malam Surabaya yang gelap. Air cipratan membasahi bajunya. Sepatu hilang di genangan. Ia lewat jembatan merah. Ingat kecelakaan pelanggan. Bayangan hantu mengikuti. Semakin nyata. Di pinggir jalan, bayangan muncul di genangan air, di dinding bangunan basah. Larasati rasakan napas dingin di leher, seperti roh memeluknya. Ia lari ke arah Tunjungan, tapi kaki lemas. Mobil lewat, klakson nyaring, tapi tidak ada yang bantu. Larasati jatuh di trotoar. Air banjir menyiram wajahnya. Di sana, Larasati pikir tentang hidupnya. Dari kampung kumuh di Wonokromo ke apartemen mewah, sekarang kembali ke kegelapan. Kutukan menggerogoti jiwanya, seperti jarum susuk yang hidup di tubuh. Ia ingat Ardi, mungkin sudah mati. Roh pesugihan menang, ambil semua. Larasati bangun pelan, lanjut berjalan pulang. Tapi bayangan semakin dekat, seperti siap ambil nyawanya. Surabaya malam itu seperti kota mati. Hanya hujan dan kegelapan. Keesokan harinya, Larasati bangun di apartemen dengan badan sakit. Hujan masih turun. Banjir naik ke lantai bawah gedung. Ia lihat berita di TV. Lebih banyak kematian misterius di kalangan pria kaya Surabaya. Larasati tahu itu tumbalnya. Ia coba hubungi dukun baru, tapi telepon mati karena banjir. Sendirian, Larasati duduk di lantai, pegang tubuhnya yang sakit. Area susuk terasa panas lagi, seperti api yang bangun. Mimpi siang datang, hantu wanita itu sekarang seperti saudara. Cerita tentang korban sebelumnya yang mati tragis. Larasati mulai gila pelan-pelan. Ia lihat penampakan di mana-mana, di lift apartemen, di koridor, bahkan di makanan. Bau amis menyelimuti ruangan, seperti rumah dukun yang mati. Larasati coba potong rambut, ganti baju, tapi tidak membantu.
Ia ingat legenda Surabaya tentang roh pesugihan yang tak pernah puas. Di pelabuhan Tanjung Perak, katanya ada gudang tua tempat ritual balik. Larasati putuskan pergi ke sana. Meski hujan, ia naik taksi melewati banjir yang semakin tinggi. Di pelabuhan, angin laut bertiup kencang. Bau amis ikan campur hujan. Gudang tua itu gelap, pintu besi karatan. Larasati masuk paksa. Senter ponsel menyinari dalam. Di sana, altar sederhana seperti rumah dukun. Larasati duduk, coba ingat mantra dari mimpi. Tapi roh datang lebih kuat. Bayangan mengelilingi. Larasati rasakan jarum susuk bergerak di tubuh, seperti mau keluar sendiri. Sakitnya luar biasa. Ia jatuh ke lantai basah. Bab ini berakhir dengan Larasati berlari lagi di malam hujan Surabaya, dikejar bayangan yang semakin nyata. Ia tahu kutukan ini tidak akan berhenti sampai ambil semuanya. Kota besar ini sekarang seperti penjara gaib, dan Larasati terjebak di dalamnya. Larasati tidak bisa tahan lagi dengan kutukan yang semakin menggerogoti hidupnya. Surabaya masih diguyur hujan deras. Banjir naik lebih tinggi dan membuat kota seperti lautan coklat yang kotor. Jalanan macet total. Orang-orang berlindung di bawah atap bocor. Tapi Larasati putuskan harus bertindak. Ia ingat gudang tua di pelabuhan Tanjung Perak dari mimpi buruknya. Di sana, katanya, adalah tempat asal roh pesugihan, di mana ritual bisa dibalik. Larasati ambil tas kecil, isi dengan jimat dari dukun baru dan pisau kecil untuk ritual. Ia naik taksi yang susah dicari di banjir, melewati jalan tol yang airnya sudah setinggi roda. Sopir taksi menggerutu, tapi Larasati diam saja. Pikirannya penuh bayangan hantu. Pelabuhan Tanjung Perak terlihat suram di malam hujan. Kapal-kapal besar bergoyang di ombak. Suara mesin kren bergema jauh, seperti jeritan logam. Angin laut bertiup kencang, membawa bau amis ikan busuk dan garam yang menyengat. Larasati turun di gerbang pelabuhan, basah kuyup meski pakai mantel hujan. Ia berjalan menyusuri gudang-gudang tua. Kakinya cebur di genangan air laut yang campur hujan. Gudang yang ia cari ada di ujung. Bangunan besi karatan dengan pintu setengah roboh. Nomor gudang sudah pudar. Tapi Larasati tahu, ini tempatnya dari rasa dingin yang tiba-tiba menyusup ke tulang. Suara ombak di belakang seperti tangisan anak kecil yang hilang. Larasati dorong pintu gudang. Pelan, deritan besi bergema di dalam yang gelap. Udara di dalam pengap. Bau amis lebih kuat seperti mayat yang membusuk di air. Ia nyalakan senter ponsel. Cahaya samar menyinari ruangan luas. Tumpukan peti kayu rusak berserakan. Jaring laba-laba tebal seperti kain kafan. Di tengah gudang ada altar sederhana yang mirip dengan rumah dukun di Ampel. Meja kayu dengan lilin hitam yang sudah habis. Botol-botol kaca berisi cairan keruh. Dan simbol Jawa digambar di lantai dengan kapur putih yang pudar. Larasati rasakan angin aneh berhembus dari dalam. Meski pintu tertutup, bayangan di dinding mulai bergerak seperti roh yang bangun dari tidur panjang. Ia duduk di depan altar, tarik napas dalam, tubuhnya gemetar karena dingin dan takut. Larasati ingat instruksi dari dukun baru. Untuk cabut susuk, ia harus ulang mantra balik. Potong kulit di area susuk dengan pisau, dan tawarkan darah sebagai pengganti tumbal. Risikonya besar, bisa mati kalau roh marah. Tapi Larasati tidak punya pilihan. Ia ingat Ardi yang hilang dan mungkin sudah jadi tumbal. Berita di ponsel tadi pagi bilang
Mayat pria ditemukan di pinggir pelabuhan. Wajah hancur tapi bajunya mirip Ardi. Larasati menangis pelan, tapi cepat hapus air mata. Ini saatnya akhiri semuanya. Ritual balik dimulai. Larasati nyalakan lilin kecil yang ia bawa. Cahayanya kuning samar di gudang gelap. Ia baca mantra Jawa yang ia hafal dari mimpi. Suaranya pelan tapi tegas. Udara semakin dingin. Angin berputar di sekitar altar seperti tornado kecil. Larasati rasakan jarum susuk di tubuhnya bergerak lagi, seperti ular yang marah. Sakitnya luar biasa, menyebar ke seluruh badan. Ia ambil pisau, tangan gemetar, lalu potong kulit pelan di area intim. Darah mengalir hangat, menetes ke lantai. Larasati tahan sakit, lanjut baca mantra. Roh pesugihan mulai muncul. Bayangan wanita hantu yang dulu hanya di mimpi, sekarang nyata di depan mata. Hantu itu berdiri di depan altar. Tubuhnya seperti asap hitam yang padat. Wajah pucat dengan mata hitam pekat. Gigi hitam seperti arang. Ia mendekat ke Larasati. Tangannya dingin menyentuh bahu. Larasati rasakan dingin membeku, seperti es yang membakar. Hantu itu seperti korban sebelumnya, wanita yang pakai susuk dan mati tragis. Larasati lihat kilasan gambar di pikiran. Wanita itu dulu pemandu karaoke juga di Surabaya lama. Mati karena roh ambil jiwanya. Larasati lanjut potong. Jarum pertama keluar dari kulit, berkilau berdarah. Sakitnya membuat Larasati hampir pingsan, tapi ia tahan. Angin semakin kencang di gudang. Pintu besi bergoyang seperti mau roboh. Suara ombak di luar seperti jeritan ratusan arwah. Larasati cabut jarum kedua. Darah mengalir lebih banyak. Hantu wanita itu mendekat lagi. Wajahnya berubah seperti Ardi yang mati. Mata melotot ketakutan. Larasati jerit dalam hati. Ingat cinta yang hilang karena ambisinya. Ia tawarkan darahnya sebagai pengganti. Bilang dalam mantra bahwa ia siap jadi tumbal terakhir. Roh itu marah. Bayangan membesar seperti monster. Tangannya meraih leher Larasati. Napas Larasati sesak. Dunia gelap sebentar, tapi Larasati tidak menyerah. Ia cabut jarum terakhir. Tubuhnya lemas, tapi roh mulai mundur. Darah Larasati membentuk lingkaran di lantai. Simbol Jawa menyala merah, seperti api. Hantu wanita itu berteriak tanpa suara. Tubuhnya hancur, seperti asap yang tertiup angin. Gudang bergoyang hebat. Peti kayu jatuh berserakan. Larasati jatuh ke lantai. Tubuhnya penuh darah dan luka. Ia rasakan kekuatan susuk hilang. Tapi nyawanya juga ikut pergi pelan. Pengorbanan ini berhasil. Kutukan berhenti. Tapi harga nyawanya sendiri. Larasati berbaring di lantai gudang. Napasnya lemah. Di luar, hujan reda tiba-tiba. Langit Surabaya mulai cerah dengan bintang samar. Ia ingat hidupnya. Dari kemiskinan di Wonokromo, godaan di klub Doli, kekayaan sementara di Tunjungan, sampai kegelapan ini. Ardi, ibu, adik, semuanya hilang karena pilihan salah. Larasati tutup mata, rasakan damai sebentar sebelum kegelapan abadi datang. Tubuhnya hilang di gudang itu. Tidak pernah ditemukan polisi meski cari berhari-hari. Cerita Larasati menjadi legenda di dunia malam Surabaya. Di klub-klub karaoke seperti Mawar Merah, wanita-wanita pemandu bisik-bisik tentang susuk kemaluan yang ampuh tapi mematikan. Mereka bilang, ada hantu wanita yang berkeliaran di Doli, memikat pria ke kematian, dan peringatkan yang lain,
Jangan coba ritual. Polisi tutup kasus kematian misterius. Anggap kebetulan. Tapi orang-orang tahu ada yang gaib di baliknya. Di Ampel, rumah dukun Reyot dibiarkan kosong. Anak-anak takut lewat sana karena suara bisik malam hari. Epilog dimulai dengan seorang pemandu karaoke baru bernama Sinta. Usia 25 tahun, tinggal di kampung kumuh, mirip Larasati dulu. Sinta kerja di klub baru di Doli, hidup susah dengan hutang dan keluarga sakit. Suatu malam, setelah diganggu pelanggan kasar, ia istirahat di belakang klub. Seorang pria misterius mendekat, mirip yang dulu jumpa Larasati. Ia bisik tentang susuk kemaluan. Rahasia memikat pria kaya. Sinta ragu, tapi putus asa membuat ia dengar. Malam itu, angin Surabaya bertiup lagi, membawa bau amis samar. Sinta berjalan ke Ampel, cari dukun baru yang katanya ahli. Pintu rumah terbuka, altar siap dengan lilin hitam, siklus kutukan lanjut, seperti roda yang tidak berhenti. Surabaya tetap ramai dengan lampu neon dan musik karaoke. Tapi di balik itu, kegelapan abadi menunggu korban baru. Legenda Larasati menjadi peringatan. Tapi godaan kekayaan cepat selalu lebih kuat. Di pelabuhan Tanjung Perak, gudang tua diam saja. Tapi kadang suara tangisan ombak seperti jeritan Larasati yang hilang selamanya.